Nah, Luar biasa sekali Zio ya. Super excited ya, kita bisa sekali lagi berfellowship, beribadah di Volunteers Night malam Betul hari banget ini. sih Wow. Karena sudah lama banget ya Wow ya. Betul. Kalau nggak salah itu 3 tahun yang lalu kita nggak fellowship bareng-bareng. Enggak ya? Enggak dong. Kelamaan enggak. ya? Kelamaan. Tapi kita mau memperkenalkan diri kita dulu ya. Bersama saya Kevin Ziwau Dan saya Taka, kita akan menemani dan kita mau menyapa juga betul para volunteers yang ada untuk di sini. setiap para pelayan Tuhan yang hadir di tempat ini. Betul. Tapi sebelum kita menyapa para pelayan Tuhan, kita juga mau menyapa kalau di depan sini ada pester-pester kita. Pester-pester kita yang tercinta Dan ya. juga para full timer yang sudah hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang. Welcome home. Welcome home. Dan juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah hadir dari ujung kanan ke ujung kiri, semuanya welcome home juga. Welcome home. Dan juga semuanya. untuk seluruh pelayan Tuhan yang ada di Indonesia. Karena dengar-dengar hari ini ada online loh. Oh. Satu Indonesia. Berarti ini nggak cuma di Surabaya aja. Enggak cuma di Surabaya aja. Luar biasa. Tapi satu Indonesia semua mengikuti bareng-bareng lewat via streaming. Bener. Welcome home buat semua Welcome home. volunteers yang ada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung. Betul banget. Nah, sesuai janji kita tadi. Kita Bener. kan sudah menyapa yang ada di depan kita. Betul. Kita juga tidak lupa untuk menyapa para pelayan Tuhan. Bener. Tapi nyapanya beda dari yang lain, wow. Kita nggak mainstream ya. Betul, kita nggak mau mana suaranya PAW gitu, nggak mau. Nggak gitu. Mana suara kreatif ministry, kita nggak mau. nggak gitu, wow. nggak gitu. Kita nggak mau. Pelayan-pelayan Tuhan volunteers nggak kayak gitu. Betul, tapi Oke. nyapanya gimana, wow? Kita akan menyapa dengan sambung-sambungan lagu. Sambung-sambungnya lagu gitu. Oke, jadi kita akan nyanyi nih. Ini lagunya lagi viral. Heeh. Lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, habis itu kita Tahu akan semua ya? Tahu semua tahu Bapak semua Ibu, ya lagunya ya. saudara Ada yang nggak ya? tahu lagunya? Ada yang nggak tahu? Tahu semua. Tahu Wow. semua ya. Tahu semua. Puji Tuhan. Iya, karena ini lagunya ini lagi dicari orang. Lagi dicari orang Betul, bener, ibarat bener. kalau kita datang ke tempat steak, ini wagyu yang paling atas Marble pokoknya. tinggi ya. Marble tinggi banget. Juicy, Gitu. empuk dan luar biasa. Waduh, Kok saya jadi lapar lapar? saya. Oke, kita kembali ke menyapa. Jadi nanti kita akan sebutkan ministrinya. Kemudian teman-teman volunteer dari ministry itu akan menyambung lagunya. Betul banget. Contohnya gimana? Kita Wak? kasih Kasih contoh contoh. ya. Ah. Misal ya, ini misal ya. Nama ministrinya adalah Taka, oke? Tuhan Yesus tidak berubah. Taka? Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus jiwa. Tidak berubah dan seterusnya. Betul. Kalau misalnya tidak disebutkan ministrinya, itu nyanyi terus. Tetap nyanyi terus. Kalau misalnya nggak disebutkan, ulang lagi lagunya. Ulang. Kalau nggak disebutkan, ulang sampai terus pokoknya sampai Terus disebutkan. sampai yang lain, ibadah ya. selesai nanti tetap nyanyi ya? Enggak gitu. Oke, Ayo, kita langsung kita- coba aja ya. Betul banget. Kita coba ya. Oke. Siap ya para volunteer, siap ya. Silakan, Pak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Praise and worship. Oke, belum siap. Masih pemanasan, belum panas. Coba Oke. kita sekali lagi, wow. Sekali lagi, wow. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Sound. Oke. Tuhan Bagus, Yesus bagus. tidak berubah. Kreatif Ministry. Iya. Si Ivana, dia tolak-tolak. Aku gak ada temen ini. Dia mau nyanyi tapi kok gak ada temen gue yang nyanyi. Masa saya nyanyi solo gitu kan ya. Lagi ya. Siap-siap ya. Sekali lagi. Kreatif Ministry siap-siap ya. Habis ini kita panggil. Oke. Tuhan Yesus tidak berubah. Kreatif Ministry. Wih. Oke. Dia nyanyinya pakai drama dia. Bener. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, komputer bingung. Kunci mana masih gini. Oke. Oke. Kita tidak bisa
memanggil satu persatu karena di sini Betul. banyak sekali volunteer-volunteer. Tapi kita mau Tuhan. dengar suara sedikit deh. Boleh. Suara sedikit aja ya. Boleh. Edukasi mana suaranya? Prayer mana suaranya pendoa? Wih. Banyak loh pendoa ya. Luar Jangan mau biasa. kalah nih. Asyar mana suaranya? Wah. Ini yang gak kalah merdu Ya suaranya. nggak kalah merdu suaranya. PAW mana suaranya? Ternyata Iya. semua volunteer di gereja Marsyara ini PAW semua. Iya. Enggak dong. Semuanya memuji Campur dan dong, menyembah Pak. Tuhan bersama-sama. Campur dong Pak. Nah Oke. ini selain mereka ini luar biasa. Gesit, irit, cepet, lincah gitu ya. Kita kayak iklan sepeda motor. Iya. Tapi mereka ini penuh dengan hikmat-hikmat Tuhan. Betul. Karena setiap minggu mereka juga di-recharge oleh firman-firman Di-recharge oleh Tuhan. firman-firman Hari Tuhan ini yang kita luar mau biasa. denger nih firman Tuhan. Oke. Tapi sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Yes, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, thank you so much karena hari ini kami berkesempatan untuk ada di tempat ini Tuhan. Atau kami mengikuti ibadah ini lewat live streaming Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik, kami bersyukur karena kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai ibadah kami mau mendengarkan impartasi yang akan disampaikan nanti. Kami juga mau memuji menyembah Engkau bersama-sama ya Tuhan. Kami siap, kami excited buat Volunteers Night malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap ibadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah, Selamat Tuhan Yesus beribadah. memberkati. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Yang bersuka cita di dalam Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Semuanya tepuk tangan bersama-sama, come on. Sekali lagi. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bekerja.
bersatu, sehati sepikiran. Runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja. Junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, tetaplah menyala.
Timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bisa berikan selamat yang terbaik buat Tuhan Allah kita, haleluya. Siapa yang bersuka cita di tempat ini? Bisa katakan kanan kirinya, saya senang bisa melayani bersama dengan Anda. Mari kita bawa hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita cari wajahnya. Thank you Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami Tuhan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan setiap kami ya Tuhan untuk rencana-Mu yang mulia. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati
Jadikan, cuma saja nyanyikan. Jadikan kami satu ya Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Haleluya. Kami mempersatukan hati kami untuk tunduk kepadamu, Yesus Kristus. Dan untuk saling menundukkan diri di antara kami, agar rupa-Mu jadi. Tidak ada roh pertengkaran, tidak ada roh perpecahan, tidak ada roh persaingan di antara kami yang kami izinkan. Tuhan, bentuk setiap karakter kami. Yang kurang sempurna Kau sempurnakan, yang berlebihan Kau kurangi, yang kekurangan Kau tambahkan. Hingga kami semua ketemu di tengah, persis di tengah situ. Yaitu di poros kehendak Allah. Bapa, terima kasih untuk volunteer-volunteer. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk semua cabang kami di mana-mana. Thank you untuk wajah-wajah yang familiar. Yang lari sana, lari sini, melayani umat-Mu tanpa mengenal letih dan tidak memperhitungkan jerih payah. Terima kasih untuk orang-orang begini Tuhan. Truly, heaven has heroes. Sorga punya banyak pahlawan yang tidak dinyanyikan, tidak diumumkan, tapi pahlawan di hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap full-timer, setiap volunteer di gereja ini. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, kami menerimanya dengan iman. Terima kasih Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu, jangan duduk. Wow, puji Tuhan ya. Ini juga di streaming kemana-mana, betul? Saya lihat di sini bukan hanya volunteer dari departemen ini itu, bahkan volunteer Eagle Kids pun ada di sini. Komplit. Dan semua GMS yang menyaksikan di mana-mana streaming saat ini, kita di dalam satu ruang yaitu hadirat Allah. Tahu nggak sebelum saya naik ke sini tadi itu saya masih menerima pesan-pesan loh. PO namanya, pesan order. Yaitu baik itu full-timer kita, beberapa ketua departemen, dan saya percaya yang lain yang tidak pesan apa-apa ke saya, mereka itu hanyalah tidak terpikirkan. Tapi mereka semua pasti setuju, semua full-timer dan gembalamu.
pemimpin-pemimpin Anda, semua pada titip pesanku sampaikan ya. Mereka nggak kong kali kong, tidak ada saling bicara antara mereka, tapi mereka bisa secara nggak sengaja ngomong ke saya, nanti Ko Philip tolong sampaikan ya sama volunteer-volunteer kita, thank you from my heart. Luar biasa loh. Ya, saya pilih salah satunya, saya utarakan ke Anda, salah satunya berterima kasih untuk semua adaptasi, pengorbanan volunteer, sukarelawan kita. Sejak zamannya pandemi, online, lalu onsite, online dan onsite, ini dan itu, wow semuanya itu perlu dengan adaptasi baru. Tapi gak pernah saya dengar sesuatu yang berarti siapa mengeluh. Gak ada loh. Semua ini melayani dengan hati, semua melayani dengan kasih. We love you so much, thank you. Siapa bilang kalau Cynthia aja kita bisa begini, minta angpau. Saya rasa thank you juga bisa begitu. Coba lihat kanan kirinya, ini gak dari Tuhan Yesus ya, gini loh, Tuhan Yesus gak perlu berterima kasih, dialah kasih. Oke, tapi kita perlu berterima kasih satu sama lain, setuju? Coba semua katakan, Kamsyah, terima kasih. Matur suwun, haleluya. Terima kasih ya, kasih tepuk tangan untuk semua volunteer kita, haleluya. Silakan duduk. Dari depan tadi lagu pertama, Joel ternyata memilih lagu tentang persatuan, lalu lagu terakhir sebelum firman juga satuan. Saya rasa saya sudah diskakmat kok. Tadi saya ditanya sama SM-nya, Ko ayatnya di mana? Nah saya kasih ayatnya sekarang. Tadi sudah dikasih sama pemimpin pujiannya, sudah dipilihkan tentang persatuan. Saya rasa ini pesan Tuhan. Mazmur 133 kita buka. Kita pernah berapa tahun yang lalu, waktu kita pertama kali berdiri di SCC, di sini Surabaya Barat, waktu itu masuk ke tahun persatuan, akselerasi, unity and acceleration. Bukan berarti kalau ini sekarang bukan tahunnya itu lagi, temanya berubah atau ganti, sekarang kita adalah tahun penglihatan dan mimpi, bukan berarti persatuan kita tinggalkan, karena persatuan itu fondasi sekarang. Kita yang tinggal di rumah itu kerasa interiornya. Tapi tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita itu sedang menginjak fondasinya. Gak ada itu, gak ada semua ini. Gak ada unity, gak ada pelayanan yang berkembang luar biasa hari ini. Selama pandemi, GMS Surabaya Barat dan semua anak-anak cabang, kita bertumbuh itu sampai puluhan ribu loh jiwa baru. Dan itu bukan pertumbuhan dengan formulir tetapi masuk CG loh ya. Memang betul kebangunan rohani itu karena darah martir, tapi jangan lupa juga karena keringat volunteer. Darah martir itu iya, tapi sama mulia dengan itu adalah keringat orang-orang yang sukarela bekerja di ladangnya. Tuhan Yesus gak akan berterima kasih dengan kita. Karena dari dialah semuanya ini, dia yang bekerja melalui kita. Tapi saya, terus terang di hati saya itu, saya sangat berterima kasih loh. Bukan mewakili Yesus, tapi sebagai rekanmu, sesama hamba Tuhan. Waktu saya berada di ruang tunggu, ya kemarin Minggu, saya itu agak serik sini, agak sedikit tenggorokannya, mana atau kepingin sesuatu yang anget-anget dan sebagainya, dia ditawari sama tim hospitality yang tidak pernah masuk pengumuman, tidak pernah masuk LED. You want some tea? Lalu dikeluarkan semua stoknya, mau teh enggak, mau jahe enggak, semuanya gitu ya. Saya bilang dengan sungkan, jahe, saya minta jahe yang hangat-hangat. Sebelum dibuat, saya bilang begini, saya ngomong apa adanya, saya bilang kenapa ya sampai sekarang sama ibu-ibu yang ada di belakang sini, saya bilang, sampai sekarang saya tetap merasa gak layak loh kalau dilayani. Bukan karena saya punya masalah dengan gambar diri. Tapi saya rasa saya mau tetap simpan, saya tetap mau simpan di hati spirit seperti ini. Tidak entitled atau tidak merasa berhak. Bahwa kita melayani Tuhan itu sukarela, jangan lupa orang-orang yang melayani bersama dengan kita itu juga sukarela. Dan mereka yang melayani kita, notabene jikalau mereka bawakan senjata kita,
menjadi asisten kita, mereka semua itu sukarela. Semua ini melayani karena terjamah hatinya. Saya bilang sama ibu-ibu di sana, kenapa ya sampai sekarang saya tetap merasa nggak layak ya kalau dilayani. Bukan, sekali lagi bukan karena saya minder, bukan. Saya enggak. Tapi I wanna keep that spirit called humility. Saya kepingin tetap begitu sih. Mungkin karena saya sadar, setelah itu saya merenung perkataan saya pulang, iya ya, kenapa saya ngomong begitu ya? Saya sadar karena kemarin minggu saya bukan pembicaranya. Sedangkan kalau jadi pembicara aja, saya jadi pembicara aja, terus terang saya beritahu dengan orang yang pakai seragam di sebelah saya, serve SM gitu ya, yang beritahu nanti gini rundownnya setelah lagu keberapa, nanti Pastor Philip akan naik, ya kan? Yang pasangkan ini dan sebagainya, saya nggak merasa layak loh dilayani mereka. Bukan terpaksa juga, saya merasa berharga melayani di samping mereka, sekalipun saya yang khotbah, mereka di bawah. Ya. I think there is a spirit of ministry that we all must always preserve. Sebagai volunteer maupun full-timer, bahkan sebagai gembala, pendeta, hamba Tuhan, bahkan gembala senior. Let's keep that spirit, let's remind each other. Mari kita selalu mengingatkan satu sama lainnya untuk tetap berada dalam spirit humility. Ingatkan saya kalau saya lupa ya, saya minta tolong sama Anda. Terutama yang dekat sama saya pelayanan waktu, misalnya kalau saya mau khotbah, kalau yang pakai seragam hitam tadi itu, kalau saya mulai angkuh, tolong tegur saya. Ya. Tolong saling kita ingatkan bahwa kita ini nggak layak menerima pelayanan, bahwa kita semua ini hanyalah pelayan. Beda kilometer aja, beda gift atau beda karunia. Itu aja. Iya ya, saya pikir ya. Sebagai pembicara aja saya ngerasa nggak layak, apalagi waktu saya nggak jadi pembicara. Kenapa saya dikasih jahe? Kenapa kasih ini ya? Ya nggak apa-apa sih. Saya tetap terima jahenya enak, saya minum tehnya. Tapi saya sadari bahwa itu semua adalah kasih. Makanya bahasa Indonesia itu tepat sekali. Waktu kita dikasih teh, jangan bilang terima teh, kita bilang terima kasih. Kalau terima teh, kita kiranya nanti orang Bandung, orang Sunda. Terima teh. Itu teh. Yang Bandung, joking only ya. Kita bilang terima kasih. Whatever you receive, any help, bantuan apapun yang Anda terima, waktu Anda melayani Tuhan dan ketika Anda tidak terjadwal, remember whatever you receive from God's people, apapun yang Anda terima dari umat Allah, selalu katakan terima kasih, bukan terima tisu, bukan terima uang, bukan terima kursi, kalau ada orang ngalah kursi sama Anda, selalu bilang terima kasih. Mari mulut kita biasakan untuk berkata terima, yang kita terima itu adalah kasih. Supaya kita nggak lupa, nggak jadi malin kundang rohani. Bahwa kita semuanya itu hanyalah benefit. Kita hanya beneficial aja, hanyalah menikmati kasih yang cuma-cuma diberikan pada kita. Makanya kalau kita punya spirit seperti ini, sampai kapanpun kita melayani gak akan pernah ngeluh baik full timer atau volunteer. Karena kita tahu bahwa apa yang kita berikan itu kembalian. Apa yang kita berikan kepada Tuhan dan umat Tuhan itu semua karena Tuhan sudah berikan. What can we give that He has not given? Apa yang kita bisa berikan pada Tuhan yang kita sendiri belum menerimanya dari Dia? Coba pikirkan. Nggak ada. Saya mencoba untuk menulis paper tentang Anda. Tapi paper itu tidak saya submit ke university, tapi saya tulis di hati. Kenapa ya? Jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan ini jemaatnya Tuhan. Kok bisa punya spirit seperti ini ya? Dan loud and clear, sangat jelas dan sangat-sangat tegas tercetuskan spirit di tempat ini. Saya nggak pernah dengar orang ngeluh secara signifikan di sini. Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya bisa tulis paper tentang Anda, saya akan tulis bahwa karena ini adalah umat yang tidak pernah merasa dirinya layak. Inilah umat yang kami gembalakan, yang sadar dan mawas diri bahwa semua yang mereka bisa lakukan untuk Tuhan, itu karena Tuhan sudah lakukan untuk mereka lebih dulu. Itulah spiritnya volunteer. Ayo kita siap-siap ke depan. Masih ada perubahan-perubahan menanjak. 300 gereja loh ya. Kalau yang di Surabaya sebentar di barat, lalu minggu depannya sudah rotasi ke timur. Dari timur ke selatan. Untung aja nggak didorong lewat melampaui Kenjeran, masuk ke dalam lautan. Kita nggak punya tempat untuk meletakkan kepala.
Karena kita adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah imam-imam Kristus. Ini di luar kota juga sama. Tapi pikir-pikir lagi ya spirit kita, tahan dulu ya ayat ini ya. Tetap dibuka aja. Nanti saya baca. Saya mikir-mikir ya, Sumatera dipimpin sama orang Sulawesi Utara. Gembala regionalnya, Pastor Maxi, hello. Sulawesi dipimpin sama orang Solo. Suami istri lagi, double blessing di situ, Surakarta semuanya. Ya, Pastor Kochen dan Erna. Saya coba ke Jawa deh. Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Bandung, Pastor Bernard. Ya kan? Naon cenah. Ya, bahasa Sunda bisa. Itu Semarang, padahal di sana Semarang bahasanya piye kira. Re itu Surabaya ya, sorry. Ya. Hanya Surabaya yang normal dipimpin oleh orang Surabaya. Tapi kayak Salmon dulu keliling benua, Taiwan, Singapura, Kanada. Akhirnya pulang ke sini karena kasih. Coba pikirkan. Kalau saya jabarkan satu persatu ya. Jakarta dipimpin orang Surabaya, Pastor Fuji. Wah, kita tidak punya tempat meletakkan kepala. Wherever God sends us, whatever our hands find to do in His name, apapun yang tangan kita temukan untuk kita lakukan untuk Dia. Tangan kita itu loh kalau dikasih 5 jari puji Tuhan, kurang satu pun tetap harus pelayanan. Ya. I do this for Him. Whatever your hand finds to do, apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk lakukan dalam nama Tuhan, lakukan. Oh jangan bilang aku pendoa, itu kursi kalau jatuh, angkat. Jangan gak peduli kalau pengkhotbah kalau ada sampah di situ, aduh tadi itu siapa yang buang sampahnya, ambil, buang. Ya. Oh saya enggak bisa. Saya ini baru diangkat coach soalnya. Nah kalau Anda masuk ke WC itu belum di-flush sama seseorang, flushkan. Ya kan? Whatever your hand finds to do. Kalau di WC tiba-tiba habis tisunya, salah satu orang sudah terlanjur masuk di dalam sana, dan dia nggak bisa keluar tanpa tisu maksudnya. Tisu, tolong tisu. Oh nggak bisa, saya pendeta. Kasihan orang itu. Kasih dia tisu. Whatever your hands find to do it for Him. Do it for your brothers. Lakukan untuk saudaramu. Wherever God sends you to, kemana Tuhan mengutusmu, pergi ke situ. Kalau bukan karena itu, saya nggak mungkin berada di sini sekalipun saya orang Surabaya, karena saya tidak dibesarkan di Surabaya. God sent me back. Tuhan mengutus saya kembali ke tempat di mana saya dilahirkan. Musa diutus kembali ke Mesir. Dia dilahirkan, dibesarkan di sana. Balik ke situ lagi dari tanah Median setelah 40 tahunan. Tidak punya tempat meletakkan kepala, itu spiritnya volunteer. Itu spiritnya full timer juga sama. Saya bersyukur ya kalau kita bisa keep spirit seperti ini. Haleluya. Kita buka Alkitab tadi, kita baca sekarang ya. Sambil bagian berdiri sebentar kita baca ayatnya aja, kita baca sambil berdiri. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini sedikit Bible study. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Mari saya jelaskan tentang persatuan mulai dengan ayat yang tulisannya nyanyian ziarah Daud. You know that our ministry is our worship, true worship too. Pelayanan kita juga adalah penyembahan kita yang sejati. Memang tubuh kita inilah persembahan kita yang hidup. Tapi pelayanan kita itu juga adalah penyembahan kita. Lalu bagaimana kita memperlakukan satu sama lainnya dalam kehidupan maupun dalam pelayanan, dalam tubuh Kristus, itu adalah penyembahan kita juga. Makanya Daud menyebut ini nyanyian ziarah. Padahal isinya
horizontal. Ziarah itu kan kepada Tuhan. Ziarah itu kan pilgrimage. Itu kan kepada Tuhan Yesus. Kepada Allah. Tapi ternyata isinya semuanya itu perlakuan terhadap sesama manusia atau kualitas hubungan. Jikalau orang pergi ke Israel, saya baru kembali dari situ. Kita mempersiapkan hati dari rumah. Ya, karena kita berziarah. Tahu nggak, tiap minggu kita ke Israel rohani juga, kita ke gereja. Kita mempersiapkan hati kita. Memang sih kalau orang di pelayanan adalah orang yang begini, tapi di dalam kehidupan orang yang berbeda, di situ terjadi kemunafikan. Sehingga ada penekanan bahwa penyembahan yang sejati itu adalah di mana Tuhan menempatkanmu sehari-hari. Betul sih, tapi also in the ministry. Pelayanan itu bukan hanya tujuan. Tujuan pelayananku nyanyi ya aku nyanyi. Sepanjang perjalanan ke sana itu Tuhan menilai kita. Kalau nggak gitu nggak ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau begitu berarti Imam dan Lewi sudah pasti dijagokan sama Tuhan Yesus. Wong mereka mau cepat-cepat ke bait suci kok. Itu dalam perjalanan melalui Samaria itu. Atau ke daerah, ada sih itu sungguhan ada di Israel. Daerah yang cukup rawan. Dalam perjalanan di Israel zaman itu, zaman Yesus. Nah, kalau orang di situ tuh biasanya mengalami perampokan sangat mudah. Tidak terdeteksi, tidak ada orang sekelilingnya. Sebenarnya perjalanan itu adalah perjalanan menuju ke Yerusalem untuk berziarah atau untuk beribadah. Tapi dalam perjalanan ada yang terburu-buru. Kaum imam, kaum Lewi. Mereka semuanya tergesa-gesa. Ada satu orang yang setengah mati di jalan bahkan sekarat. Dibiarkan saja demi supaya mencapai tujuan ibadahnya. Mereka lupa bahwa perjalanan mereka itu juga ibadah. Mereka lupa itu, mereka nggak ingat bahwa Tuhan menilai bukan hanya tujuannya, tapi perjalanannya. Sehingga satu yang dapat pujian dari Tuhan Yesus adalah orang Samaria itu, dia stop. Dia entah kemana, yang lainnya itu mau pergi ke Yerusalem, ke rumah ke bait suci. Tapi orang Samaria itu bahkan tidak pergi ke bait Allah, karena ada gap antara orang Samaria dan orang Yahudi hingga hari ini loh. Masih ada gap. Ya. Orang Samaria nggak mungkin di welcome ke bait Allah. Kalau mereka berani muncul muka, mereka kan dinajiskan. Tuhan bahkan don't care tujuan orang itu, tapi Tuhan puji perjalanannya. On the way atau OTW, dia melakukan apa yang baik buat sesamanya. Ministry juga sama. Bukan hanya tujuan daripada departemen atau divisi. Bukan hanya tujuan dari ministry. Tujuanku nyanyi. Dari nyanyi, sejak latihan, mempersiapkan lagu, naik ke sini, semuanya itu dinilai Tuhan. Asyir itu bukan antarkan orang ke kursi. Itu adalah buah asyering. Orang akhirnya menemukan kursinya. Tapi pengalaman orang itu dari sejak disapa welcome home hingga ke kursi itu, hingga nanti kembali pulang lagi, merasa diberkati, itu semua Tuhan nilai. Termasuk ketika ada jemaat yang bandel. Jemaat yang ngajak berantem asyir. Ada tuh. Anggaplah Anda dapat lotre sorga kalau itu terjadi. Bagaimana Tuhan bisa membanggakan Anda di depan setan bahwa Anda adalah anaknya yang sabar kalau nggak diutus dulu beberapa orang yang kesetanan. Bagaimana membuktikan penyertaan Tuhan atas saya kalau saya nggak diserang dulu? Bahkan pembelaan Tuhan. Tuhan menilai semuanya itu. Jadi saya ingin kita untuk mengerti bahwa nyanyian ziarah itu deep. Kata ini. Dari Daud ya, seorang favorit kita. Nah kita baca ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah apa Bapak Ibu Saudara? Baiknya dan indahnya. Jadi ada dua alangkah baik dan alangkah indah. Bayangin. Alangkah baik dan alangkah indah, komplit sekali penjelasannya. Biasanya
Apa yang baik nggak tentu indah. Apa yang indah nggak tentu baik. Indah itu cake-nya bagus dengan icing-nya. My favorite, sweet tooth. Orang yang suka makan manis-manis, indah loh itu. Ya kan? Instagram worthy. Instagramable. Coba dimakan, apalagi kalau Anda memang sudah notabene dari sononya diabetik. Siap-siap amputasi kaki nanti. Baik, indah, but not good for you. Tidak baik. Tapi ada yang baik. Kita sakit. Ya kan? Dikasih puyer, wah yang kental-kental gitu misalkan. Anak kecil paling nangis, gak mau. Loh ini baik untuk kamu, tapi tidak indah bagi anakmu. Disuntik yang takut jarum, tapi kalau nggak gini dia nanti kena hepatitis. Tapi ternyata Tuhan berkata, memelihara persatuan secara sengaja itu it's always good and beautiful. Ada satu berkat yang lengkap. Mempertahankan persatuan, menjaga persatuan itu juga berarti bukan hanya menjaga hati. Repotnya persatuan itu susahnya di mana? Kalau menjaga hati dengan segala waspada, itu level pertama. Itu gampang dibandingkan ini. Karena orang yang menjaga hatinya, dia hanya jaga hatinya sendiri. Itu pun banyak kita terpongah-pongah merasa susah. Tapi persatuan lebih susah loh. Saya beritahu di depan dulu. Karena persatuan bukan hanya menjaga hatimu sendiri, tapi kita harus menjaga hati orang lain juga bersamaan. Nah itu persatuan, susahnya di sana. Makanya itu Tuhan berkata, yang ini worthy of double blessing. Tuhan bilang, yang kayak begini itu selalu indah di mataku, selalu baik. Dia bukan hanya baik, dia indah pula. Dia bukan hanya indah, dia sangat baik. Tuhan ingin kita untuk menjaga hati sesama pelayan Tuhan yang ada di kiri kanan kita. Divisi menjaga divisi yang lain, departemen menjaga departemen yang lain. Gereja A menjaga gereja yang lain. Apalagi kalau semua di dalam satu kegerakan seperti gereja Mawar Sharon hari ini. Kita saling menjaga. Di dalam menjaga persatuan itu ada trik-triknya. Misalkan coba saya masuk ke aplikasi sedikit. Ya, aplikasi lebihnya nanti Roh Kudus akan bicara sendiri kepada Anda. Tapi nuggets-nugget ini Anda akan peroleh dan pegang di hati, nanti akan menyertai perjalanan pelayananmu. Bahkan perjalanan hidupmu. Misalnya trik-trik seperti apa? Persatuan. Kalau seumpamanya kita itu melihat ada seorang rekan pelayanan, pasti kita lihat rekan pelayanan. Kalau yang beginian, orang tersebut tidak akan melihatnya jikalau dia yang melakukan. Kalau kita melihat seorang rekan pelayanan memakai platform ministrinya untuk menyebar kepahitan, Anda berhak loh untuk menolak. Menolak dengan baik itu begini, kita ingatkan dia 4 mata, kecuali kalau dia pakai kacamata berarti 6. Kita bahas sama dia, bro, kalau bisa jangan ngomong begitu. Biarkan aja kali ini kalau terpaksa dia lagi sedang beraksi, action! Misalnya, contoh ya, ini tidak ada kasus, biasanya kayak gini itu semprotan mendadak di pikiran saya. Bisa Roh Kudus, bisa bukan, saya tidak tahu, pokoknya saya kepikir aja jikalau ada orang yang memakai platform ministrinya, kecil atau besar, untuk spread bitterness. Maka Anda berhak untuk berbicara sesuatu ke orang itu. Ngomong aja 4 mata dulu, nggak usah masuk ke sistem. Ngomong aja, bicara aja nurani ke nurani, seorang brother to brother atau sister to sister atau brother to sister. Kalau itu bisa mempan, itu yang paling bagus itu generik. Nggak usah sampai antibiotik. Anda bisa ngomong sama dia, tapi kalau dia sudah terlanjur sedang beraksi, udah biarin. Kalau Anda hentikan di tengah-tengah bisa berantem nanti. Nggak apa-apa. Kalau memang terpaksa taburan-taburan kepahitan itu terjadi di hadirat Anda tidak bisa berbuat sesuatu, biarkan itu ditebus oleh Kristus nanti. Karena tugas Anda bukan mencegah kali ini, tapi mencegah lain kali dengan cara setelah dia selesai beraksi, panggil dan ngobrol hati ke hati. Saya rasa nggak tepat loh apa yang Anda katakan. Baik itu tentang seseorang rekan di dalam pelayanannya sendiri atau pelayanan tetangga atau jikalau itu adalah
departemen lain atau departemen sendiri, Anda bisa bilang, saya rasa itu harus disalurkan dengan tepat. Anda ngomong aja, you bisa ngomong sama yang bersangkutan langsung dong, jangan disebarkan. Atau kalau perlu, saya temani, saya barengi. Misalnya begitu. Atau jikalau itu langsung ke telinga Anda berhak untuk menolaknya, Anda bisa berkata, tunggu. Bro, sorry ya, kalau bisa aku gak mau denger yang ginian. You have the right to say no whatever should enter your ear. Kita punya hak untuk berkata tidak kepada apapun yang mau masuk ke telinga kita. Saya diajari Tuhan waktu saya mengalami kelepasan. Tahun 1992, jadi 30 tahun yang lalu, setelah iblis keluar dengan dahsyatnya Tuhan itu memerintahkan mereka dari hidup saya. 3 bulan kemudian saya mengalami serangan balik. Bukankah itu Alkitabiah, setan lagi cari kemana-mana tanah-tanah gersang, kangen sama rumah lama. Untungnya rumahnya nggak tersapu bersih alias tidak terisi. Rumah ini diisi Roh Kudus dan Firman. Jadi dia nggak bisa masuk. Tahu nggak, dalam pengalaman saya ini, saya sedang tertidur, itu pun tidak pulas. Saya sedang cuman santai-santai sore hari di rumah. Tiba-tiba setan itu datang, saya mendengarkan suara seperti suara tawon yang keras, ngeng, seperti orang yang merasakan ditindih gitu. Tapi saya nggak ditindih, saya dicekik. Saya nggak bisa nafas. Nafasnya sedikit-sedikit masih ada oksigen masuk, makanya saya masih hidup hari ini. Dan waktu saya dicekik itu, dia mau masuk lagi. Mau tahu nggak? Itu pengalaman hidup yang mengajarkan sebuah doktrin hidup saya, bukan doktrin firman, ini pengalaman. Yaitu cara setan masuk, selalu lewat kuping dulu. Cara Tuhan masuk juga lewat telinga loh. Iman timbul dari apa? Kapan Anda menerima Injil? Ketika Anda dengar Injil. Itu ada, itu tawon tadi yang saya sebut tawon tadi. Itu masuk ke telinga saya sini. Itu kayak mau masuk tapi dia nggak bisa. Kayak mau masuk satu tempat yang udah penuh, terisi. Saya nggak, wah sakit sekali kupingku. Singkat cerita saya tengking nggak bisa. Saya rasakan hadirat Tuhan setelah saya bergumul 1 jam atau bahkan lebih. Akhirnya saya berserah, surrender, dan Tuhan berkata, when you surrender, I give you power. Dengan satu kata, Yesus, saya bisa keluar Yesus, pergi semuanya lari, 30 tahun tidak pernah kembali. Saya tahu langsung kuping saya. Saya ingin sekali untuk kita mengerti bahwa kita harus jaga lidah. Selalu apa yang kita katakan itu selalu apa yang perlu. Dan bukan hanya yang bagus-bagus yang kita katakan. Kalau kita mengucapkan sesuatu misalnya dalam bentuk teguran atau kritikan yang membangun, itu harus tepat sasaran. Obat itu baik. Tapi kalau dia salah sasaran, ya percuma bukan? Ya kan? Misalkan kalau orang mau dilaser, ya, mau dilasik matanya atau mau ditembak batu ginjalnya, lah kalau dia tembak ginjalnya, dokternya itu orang Niniwe. Gak bisa membedakan kanan dan kiri. Ginjal di sebelah mana? Gak tahu, saya bukan dokter. Tapi kalau dia salah tembak, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, laser bagus, mahal biayanya. Tapi bukan batu yang hancur organ tubuhmu nanti di dalamnya. Harus tepat sasaran, misalkan. Perasaan-perasaan jangan di-entertain. Supaya kita itu selalu di mata Tuhan itu sungguh alangkah indah dan baik. Supaya kita itu baik dan indah di mata Allah. Jadikan aku indah. Supaya pelayanan yang kita jalankan itu indah dan baik di mata Tuhan. Jangan entertain certain feelings. Perasaan seperti aku kok enggak dilibatkan. Aku kok dilupakan. Jikalau memang kita bukanlah bagian primer dalam keputusan, pengambilan keputusan. Atau jikalau dikira keputusan itu diambil tanpa kita, tetapi decision maker pengambil keputusan itu adalah orang yang bisa mengambilnya, kita jangan merasa gimana, karena kita merasa bahwa kok saya nggak dilibatkan, karena kenapa? Karena ministry is never about you and me. Never about us. Amin Bapak Ibu Saudara.
feeling-feeling itu jangan di-entertain. Karena feeling-feeling tersebut tidak datangnya dari Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Anda baca, saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Lebih gampang untuk rukun ketika tidak diam bersama sekalipun saudara. Itulah sebabnya ayat ini nggak bisa diterapkan terhadap orang yang tidak satu gereja. Atau satu keluarga, atau satu apa, atau satu company, nggak bisa. Ini ayat adalah ayat yang close range. Ini ayat gak bisa diterapkan dengan, oh aku bersatu dengan tubuh Kristus di seluruh dunia. Gak bisa. Karena itu terlalu luas. Ini ayat yang terlalu dekat. Apabila saudara diam bersama dengan rukun, barulah baik dan indah. Ini ayat sangat relevan untuk orang yang bersama-sama dalam satu pelayanan. Karena untuk saudara diam bersama sehari demi sehari, misalkan suami istri, ini ayat juga bisa untuk suami istri. Karena salah satu yang paling jelas-jelas diuji ayat ini adalah suami istri. Pagi, siang, malam ketemu. Pas cantik, pas roll-rollan. Pakai baju pesta dan daster lama. Ya kan? Sudah sikat gigi dan belum sikat gigi. Kalau kita bisa diam bersama, tetap rukun 25 tahun, 50 tahun. Saya rasa kita perlu belajar dari pasangan seperti itu. Makanya tentang pernikahan di gereja kita ya, saya nggak mengundang sekedar pakar siapa, psikolog kek atau dokter, kecuali kalau itu jemaat ya kan. Mau belajar pernikahan itu tidak perlu dari pakar. Tapi dari praktisi. Kalau dia bisa diam bersama, rukun, itu bukan teori. Itulah sebabnya, setiap departemen akan digoncang sama Tuhan. Diuji. CG, zona yang sama, wilayahnya. CG pun ada alfabetnya, CG A, B, C, D. Kalau sudah 1 juta sampai E, F, G, nah terus itu sampai Z. Itu semua akan, waktu kita share alfabet, siap-siap akan giniin sama Tuhan, dibentuk. Karena Anda dan saya nggak bisa baik dan indah, kecuali kita itu diam bersama dan diuji kerukunan. Hanya begitulah seorang suami istri bisa merayakan pernikahan atau perkawinan perak lalu emas. Lalu setelah emas apa ya? Pak Sam, harus tanya Pak Sam yang, kalau saya belum beruban soalnya. Bayangkan. Itulah sebabnya jangan kita mengeluhkan orang yang di dekat kita. Dia ditaruh di dekat kita for a purpose. To make you like Christ. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur hari ini bahwa kita dijadikan satu pelayanan. Wow. Dan saya melihat kerukunan itu tersebar luas. Dari satu departemen dengan departemen lain itu bisa akrab gitu. Sekarang saya lihat di sini. Gak ada yang namanya edukasi, prayer, dan sebagainya. Yang ada hanyalah we, Mawar Sharon. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masalahnya gini, tidak baik dengan roh teritori itu gimana? Karena teritorial manusia itu kurang jauh, paham? Roh teritorialnya manusia itu kurang serius. Kok bisa? Lihat ya, di seluruh dunia, coba lihat ya. Coba lihat, yang paling gak akur adalah serumpunan. Malaysia, Indonesia, rebutan batik dan tari-tarian. Perang dunia, Jerman Timur, Jerman Barat. Tentunya ada batas ya. Tentunya ada batas. Kalau zamannya mau diselidiki sungguhan, di Perang Dunia Kedua itu filsafat Nazi atau Mussolini, ini bukan nama mobil ya, ini juga bukan nama spaghetti. Ini nama jago-jago perang di Perang Dunia Kedua. Sebenarnya ada 3, aksisnya ada 3. Jerman, yaitu Hitler, Italia Mussolini, lalu habis itu Jepang, waktu itu Kaisar Hirohito.
lalu melawan sekutu yang ada. Nah ini bicara tentang politik dunia, ini pun tidak ada yang holy atau suci, tetapi tetap ada yang memperjuangkan agenda kemanusiaan, ada yang menghina kemanusiaan. Jadi kita tahu bahwa ada yang namanya justified war, perang yang memang yang dibenarkan. Namun sebenarnya manusia itu punya kecenderungan untuk tidak akur dengan orang-orang yang mirip dengan dia. Misalnya ya, satu pelayan Tuhan yang berkarisma lebih tidak bisa gandengan tangan dengan yang berkarisma. Lihat ya, bilioner gak tentu saling suka. Milioner juga. Bisa di pesta, halo, tapi di dalam hati persaingan terjadi. Itu yang saya sebut Jerman Timur, Jerman Barat, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Aneh, musuh orang itu adalah orang di dalam rumahnya. Gak tentu loh, sesama profesi itu malah justru gak tentu suka. Gak percaya, tanya wanita. Anda baru beli baju bagus, warna hijau, hijau apa ya, warna ungu yang gimana. Masuk ke pesta itu, taci itu pakai yang sama. Anda gak mau salah. Anda langsung tuduh pestanya, aku masuk ke salah pesta yang salah. Pestanya yang salah. Nah, gampang. Jadi Anda harus tahu bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk tidak bisa akrab. Karena sejak kita jatuh, Adam dan Hawa, manusia itu bukan hanya pecah sekutu dengan Tuhan saja, tapi satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya mau introvert ke ekstrovert, setiap kita itu punya kecenderungan untuk individu. Individunya itu kencang dan kuat. Jadi jangan heran nanti kalau dalam CG, TL tertentu, coach tertentu, puji Tuhan itu tidak terjadi di antara gembala-gembala kita. Dan tentunya tidak terjadi juga waktu saya ngomong begini itu bukan karena saya ingat sesuatu, nggak ada sih. Khotbah firman yang saya bagikan itu seringkali adalah preventif sifatnya. Paling tidak 90% jikalau saya kepengaruh dengan sesuatu yang terjadi sebelumnya, mah 10%. Ya. Jangan heran nanti. Tapi justru aneh, pernah nggak kita nggak suka orang tertentu kalau orang itu dibenarkan oleh Tuhan? Jikalau memang itu adalah bagian dari rencana pembentukan Allah atas hidupmu, aneh ya. Nggak suka tapi ketemu dia terus. Orang kuno ngomong begini, lu kalau hamil hati-hati ya jangan suka sama orang itu. Jangan sampai nggak suka sama orang itu, nanti bayimu kayak dia. Kita suka mencacat hidung orang, hidungnya kayak jeruk keprok. Anak kita keluar langsung yang pertama keluar hidungnya. Don't be so surprised, orang kuno itu superstisi. Tapi mereka punya superstisi itu pasti ada semacam fondasi pengalaman. Meskipun kita nggak bisa mentah-mentah, superstisi itu tidak punya fondasi karena iman bisa mengubahkan gitu loh. Manusia Allah, anak-anak Tuhan tidak perlu good luck atau bad luck. Kita nggak percaya bad luck atau good luck. Faith changes all things. Iman mengubah segalanya. Tapi ada benernya. Kita tuh jangan sampai, karena itu kita itu dibentuk sama Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, nggak sampai taraf baik, wisuda atau indah, sampai kita belajar untuk departemen tertentu dengan departemen yang lain. Ada yang berseberangan, gampang bersatu. Misalkan, ya kan? Misalkan kalau seumpamanya departemen yang ini musik, praise and worship, ya kan? Departemen yang satunya lagi itu, apa yang jauh coba? Apa yang kira-kira jauh ya? Departemen apa? Edukasi. Tidak berseberangan, yang satu nyanyi, yang satunya doktrin. Tapi pasti departemen tertentu yang artsy, dengan yang artsy juga, itu pasti akan ada ketegangan. Jangan salahkan siapa-siapa, itu Adam dan Hawa, itu kita. Justru kalau Anda dan saya mau indah dan baik di mata Allah, bantu lawan arus, bantu departemen itu. Hai Malaysia, bantu Indonesia. Hai Indonesia, bantu Malaysia. Baru Allah berkata, ini rumpunan Melayu yang membanggakan nantiku. Amin Bapak Ibu Saudara. Do not avoid people that can make you sharp in the Lord and beautiful. But you must avoid people that lead you away from your calling. Kita harus
menghindari orang-orang yang menuntun kita jauh dari panggilan. Ketika kita itu disetir keluar dari DNA, run my friend, run baby, run. Ya. Paulus memisahkan pengikutnya di Efesus daripada orang-orang tertentu yang merusak mentalitas mereka, dipisahkan loh. Paulus bawa mereka ke sebuah university, di situ dia beribadah, dipisahkan dari orang-orang tertentu yang membingungkan mereka. Orang-orang yang bisa mengadu-adu hati mereka sehingga mereka tidak bisa konsentrasi, bertumbuh jauh. Pergilah jauh. Tapi jangan lari dari orang-orang yang bisa membuat Anda sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ya, ada kemiripan dengan orang-orang yang mungkin selama ini kita anggap, orang ini kok begini, biasanya ada kemiripan. Seperti minyak yang baik, ayat 2. Anda belajar sesuatu ya, amin? Saya nggak kepingin hanya mengatakan, bersatu-bersatu. Saya ingin memberi solusi dalam persatuan itu. Memberikan sebuah konsep yang jelas. Lalu aplikasinya tadi itu saya shooting aja, cuman shooting in the air. Nanti aplikasi lebih, Roh Kudus yang akan tuntun Anda setiap hari. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tunggu ya, ini minyak hebat ini. Ini minyak antara dia itu sangat-sangat lancar. Kayak jantung yang gak ada penyumbatan. Tidak ada clogging, gak ada blockage. Kok bisa sih terus terang minyak yang baik di atas kepala diturunkan itu masih bisa leleh. Kok masih ada kuota sampai ke ujung jubah. Ke leher jubahnya. Kok bisa? Antara minyak ini super smooth atau minyak ini super banyak. Kalau kita teteskan minyak setengah tutup botol begini, ya saya taruh gitu, nggak mungkin lah sampai ke ujung jubah apalagi. Tapi kalau saya tuangkan minyak segentong, ya pasti sampai ke bawah. Apa maksudnya? There is either a quality, antara ada urapan yang sangat berkualitas atau urapan yang sangat berkuantitas bagi orang yang melayani umat Allah. Minyak ini adalah minyak yang baik di atas kepala Harun. Ini minyaknya priesthood, minyaknya imam. Berarti Bapak Ibu Saudara jangan kejar urapan. Ketika kita itu memberi hati, memberi hidup untuk melayani umat Tuhan, bisnismu diurapi sama Tuhan. Ya, rumah tanggamu diurapi, perkataanmu diurapi, makanya jaga kata-kata karena akan terjadi. Bahkan kata-kata yang iseng pun terjadi. Ya, saya sudah tobat dari yang ginian, sekalipun saya bukan nabi, tapi sebagai penyambung lidah Tuhan, saya juga harus hati-hati, tetaplah ada selip lidah di mana-mana itu pasti ada. Tapi saya udah gak seperti dulu lagi sesengaja itu. Dahulu kala saya pernah lihat orang naik motor, wah ugal-ugalan hatiku panas. Saya mengucapkan satu kata, sebagai anak Tuhan sudah. Orang kayak gitu ya kiranya nyawanya ada 9 kucing kali. Hari ini nyawa ke-9-nya. Jalan lagi berapa kurang lebih gak sampai 1 kilo. Ada kerumunan. Orang itu saya ingat jaketnya, jatuh. Dan berdarah di mana-mana. Saya tidak tahu dia mati, tidak. Mungkin kayak gitu sudah pasti mati. Apakah kata-kata saya membunuh? Tidak ada bukti. Tapi saya merasa guilty. Ketika Anda melayani Tuhan, Anda orang yang paling berkuasa, sekalipun Anda masih punya masalah. Because God's anointing is on you. Not only in you. Urapan yang di dalam kita, itu lain cerita. Abiding presence atau hadirat yang di dalam. Anointing on you itu gini, misalnya kalau saya membawa diplomatis paspor, dia nggak akan tanya, mamamu siapa, kamu dulu, nggak akan, dia akan lihat identitas itu. Dan misalnya kalau saya pergi dengan paspor diplomatis, saya kemana? Kalau itu yang diplomatis beneran ya, diplomat ya. Saya nggak bisa digeledah loh. Nggak peduli kalau saya ini orang baik-baik atau enggak. Karena itu status buat saya. When you serve God, kita ada keplek secara rohani. Ada keplek.
Makanya setan terus ingin senggol kita keluar dari jalur pelayanan. Why? Karena kita kehilangan otoritas. Kita jadi tidak ditakuti oleh dia. Tipu muslihat setan, dia nggak bisa kalahkan kita ministry dengan ministry, head to head. Dia coba untuk geser kita dari pengharapan kita. Dengan tujuan kalau kita tergeser, kita hilang diplomasinya itu. Diplomatic right-nya. Dan dia bisa geledah kita. Coba lihat orang yang tergeser dari pelayanan tertentu. Kelihatannya aku mau ini mau itu, lihat nanti ya. Dia akan jadi mundur. Gak ada orang yang mundur. Lain cerita kalau kita itu pelayanan gak lagi di situ karena kita diutus. Karena itu promosi dari Allah. Dan itu akibat berbuah karena tugas yang diemban. Tapi jikalau kita itu karena konflik, pahit hati, atau karena kita itu burn out dan sebagainya. Kalau burn out, rest lah, don't quit. Nggak ada orang yang berkata, oke, dulu aku begini, sekarang aku mau lebih relax loh. Pensiun bisa kalau berusia, tetapi tetap itu tidak sama dengan tidak berfungsi. Seorang pemain dulunya jagoan, ya, ada satu pemain basket dulu NBA itu jagoan banget. Siapa namanya itu? Jason Kidd, mungkin yang tahu NBA. Wah, dia bisa ngepas bola itu. Wah, itu art, itu seni banget itu. Dia bisa gitu sama bola, enggak lihat, kasihkan temannya enggak dijaga. Lalu dia berubah menjadi coach. Dia masuk CG, bukan coachnya CG. Dia jadi pelatih NBA. Perannya berubah, dia enggak main lagi, tapi perannya berubah. Tapi lain cerita dengan orang yang mundur, karena orang yang mundur aku enggak berkenan, kata Tuhan. Itu firman. Enggak ada yang enggak langsung kering. Langsung kering. So Satan knows how to get you. Sebenarnya bukan Anda yang menjaga pelayanan Anda. Pelayananmu itu yang menjagamu. Your ministry protects you today, dear volunteer and full-timer. It's your ministry that is protecting you. Karena ketika Anda pegang itu, hati salah aja loh. Ada kuasa seperti Musa, disuruh bicara, dipukul pakai emosi segala. Tetap ada kuasa tapi konsekuensi menyusul. Tuhan kan berkata, what have you done? Gara-gara itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nunggu-nunggu padahal. Puluhan tahun loh menunggunya. 40. Jadi pelayanan yang kau pegang itu membuatmu terus dialiri minyak. Jor dari atas. Sehingga bisnismu diurapi. Anakmu diurapi. Heran. Anak kita kok bisa berpikir demikian ketika kita setia. Anak kita jadi, bahasa Ibraninya, genah. Mereka sempat nakal tapi gak bisa jauh. Anak orang lain begitu udah mati. Anak Anda dilindungi. Seperti Tuhan itu ngefuri. Seperti Tuhan itu mengalah dengan kenakalan remaja. Dan berkata, biarkan dulu, tapi Tuhan lindungi dia. Itu sebenarnya gak fair. Kalau mau buka buku, akuntansi atau accounting dengan setan, setan bisa berkata, aku ditirikan. Gak bisa, ya memang dia ditirikan sama Tuhan. Dia bukan anak. Setan kalau mau hitung-hitungan, dia pasti menuduh Tuhan tidak fair. Makanya Tuhan mendingan mati sudah, fair-fairan aja. Semua gak fair, Tuhan kasih siapa, terserah dia. Setan bisa ngamuk loh, makanya setan gak suka sama kita. Orang kayak kamu itu mestinya binasa. Keluargamu tuh harusnya gini, kalau mau hitung-hitungan dosa satu persatu, lu gak layak. Hanya karena kita itu ngasir. Tuhan spare. Gila gak? Ministry is covenant, my friend. Ministry is not an activity. Diplomatiknya. Saya tahu bahwa saya jadi pendeta itu bukan sebagai suatu posisi mulia yang patut dibanggakan. Anak Allah aja mengosongkan dirinya. Tapi tahu nggak, di masyarakat, kami pendeta ini, dua-dua sih, kami ini durian. Either kami itu dibenci atau dicintai, nggak bisa tengah-tengah. Dibenci sekali, disitulah saya berkata, kenapa aku jadi pendeta? Wah pendeta gini-gini, tapi juga ada banyak. Oh Pak Pendeta, boksu Pak Pendeta. Bukan yang bercanda, yang sungguhan, pendeta, Pak Pendeta. Padahal saya pikir saya ini, usia juga belum seberapa. Ganteng juga tanggung. Pinter juga, nggak gimana. Orang itu menghormati akibat profesi saya. Atau membenci saya karenanya. Tapi to be fair ya.
penghargaan yang kami terima itu melebihi harusnya yang kami layak terima. Apalagi orang yang di kota-kota negara tentu yang segan sekali dengan hamba Tuhan. Saya bisa mikir, sebenarnya ya, this position, this ministry is a blessing to me before it's a blessing to you. Amin. Jadi jangan mengeluh kalau karuniamu digunakan, kalau orang lain memanfaatkan Anda, jangan ngeluh lah. Sekali-kali dimanfaatkan seperti pendeta, sekali-kali dibenci. Tapi tahukah bahwa Anda itu baik dan indah bukan hanya di mata Allah, di mata orang-orang lain yang melihat Anda melayani itu. Beberapa di antara Anda harusnya gak dapat jodoh loh. Tahu gak, tanya sama sekarang yang sudah jadi istrimu atau suamimu. Dulu dia tuh seneng sama dirimu, bukan karena Anda itu yang paling bagus bab 11-12 dengan yang ngejar dia. Yang lainnya. Tapi karena satu nilai plusmu, yang ngejar dia satunya gak punya. Anda melayani Tuhan. Melayani di gereja. Dia berkata, waduh. Kalau gak gitu Pak Yo dulu gak ada banyak penggemarnya di Ungaran. Ya kan? Kita lo gantengnya tanggung, tapi jadi overrated. Gara-gara kalau Pak Yu pegang mikrofon, sekarang welcome home, untung udah laku. Dan untungnya, di bidang ini rohani gak banyak yang ganteng. Jadi saingan kami bukan Red Ocean, tapi Blue Ocean. Jadi ada sedikit aja, ada kegantengan sedikit, udah sangat-sangat ganteng. Tapi kalau kita dicemplungkan di Korea dengan semua boyband itu kita gak ada apa-apa. Profesiku benar. Paham maksud saya? This is a blessing. Don't let go. Pass it on to your children. So they be blessed too. Supaya mereka diberkati juga. Pass it on. Retreat gembala sebentar lagi akan diadakan di Bali. Anda doakan aja, nggak mau semua orang bisa fit. Tapi hanya gembala-gembala dan keluarganya, pemimpin-pemimpin. Doakan kami ya, bulan Juni. Salah satunya saya minta kali ini untuk gembala-gembala kita membawa putra-putrinya. Nanti di sesi terakhir saya akan bicara, putra saya akan bicara juga ke anak-anak mereka. Untuk mengingatkan bahwa covenant ini transferable. Generasi berikutnya harus melayani seperti kita, mengasihi Yesus dan umatnya, mengasihi jemaat. Pass it on! Pak Philip, sekarang saya ngerti, Pastor Philip. Saya ini gak punya uang apa-apa, saya cuma bisa sekolahkan anak saya nggak, rumah pun kontrak. Mobil saya pun tuh sudah, mobil saya itu kalau mau jalan itu ya, mau saya gas itu seperti dialog sama saya, sungguhanta. Sudah. Itu kayak ada dialog gitu ada. Makanya saya susah untuk jual mobil ini karena batin saya tuh nyambung sama dia. Dulu sama salah satu di sini, saya naik mobilnya, saya bilang nyalain lampunya. Loh kok ini lampunya sudah nyala. Cuman memang dia berkedip. Saya bilang Tuhan gantian mobilnya Tuhan. Mau ngomong apa kok lupa saya? Hah? Apa? Pass it on. Anda mungkin berkata, aku gak punya harta untuk bisa kuberikan ke anak-anak aku. You have a ministry, right? Gak harus dia bisa melayani persis seperti Anda melayani atau karunia orang yang beda. Tapi kalau spirit tadi yang saya sebut di awal-awal, keep the spirit. Itu Anda transferkan. Your children will be blessed by God himself. Anakmu akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Gak perlu Anda kasih tambahan. Ada minyak. Tapi Pastor Philip yang kecil ini, volunteer Eagle Kids, kami masih belum punya anak, karena kami masih anak. Ya awas loh kalau kalian sekarang punya anak. Tak baptis, tak keluarin. Ini ada song leader, ada apa yang kamera, whatever. Senang ya di voltage ya? Oh puji Tuhan. Kalian ingat where you are, kalian ada di mana sekarang itu. Karena someone pass it on to you. Ada yang pass it on to you. Hormati orang tuamu, cintai mereka. Kalau mereka gak ngusir kamu, you are the luckiest people on earth. Kasih tepuk tangan untuk mereka.
Oh, praise the name of the Lord. Sampai mana tadi? Gara-gara mobil yang dialog sama tuannya itu saya jadi lupa. Ingat ya, pelayanan itu pengurapan. Segala sesuatu di hidupmu itu akan diurapi karena engkau memegang pelayanan. Oke? Terakhir, sebab seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya tambahkan aja, ini poin sendiri, saya bisa khotbah 1 jam sendiri nggak selesai nih. Jadi saya cut off aja di sini. Tapi saya berikan penjelasan singkat aja. Kalau Anda baca, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata berkat di sini, bahasa aslinya, adalah bahasa yang dihindari oleh gereja-gereja Kristen karena trauma. Oke? Anda pernah dengar tentunya prosperity gospel, Injil kemakmuran kan? Dan kadang-kadang kita pun dituduh, gereja-gereja karismatik semua pasti ngajarkan demikian. Dengar dulu paling tidak beberapa khotbah sebelum menghakimi dan menilai kami. Tapi kata ini keluarnya adalah prosperity. Commanded prosperity. Berkat di sini itu commanded prosperity. Ayat ini bicara bahwa Tuhan berkata, aku ndak hutang sama kamu. Prosperity bukan yang desired prosperity, itu beda ya. Kalau desired prosperity atau kemakmuran yang kita harapkan, nah itu manusia. Tapi commanded prosperity atau kemakmuran yang diperintahkan itu dari sisi Allah. Dan kata aku memerintahkan berkat itu bukan berkat yang datangnya kebetulan atau berkat yang disamakan. Dahulu kala sekolah-sekolah itu ada yang diakui dan disamakan. Ini bahkan bukan kedua-duanya, ini melebihinya. Ini adalah berkat yang disengaja sama Tuhan. Makanya kata berkat kehidupan untuk selama-lamanya, kata berkat di situ bukan hanya prosperity tetapi blessings that are in order, in the right order. Berkat yang tatanannya itu diatur secara profesional oleh Tuhan. Paham ya? Coba saya jelaskan, dengan ini saya tutup. Kalau kita itu mau operasi, itu kan ada standar prosedurnya. Kenapa di negara tertentu itu sangat dipercaya kualitas medis. Karena hukumnya menjaga. Malpraktek lebih susah. Mengapa begitu? Steril semua. Jadi sebelum melakukan ini, sudah harus lakukan itu dulu. Harus dilapi gini dulu, nanti kalau memang perlu bius total, anestesi nggak bisa, dokternya, sudahlah hemat ceria. Murah meriah. Saya aja yang nyuntik kamu bius, masa dokter nggak bisa juga bisa. Saya sendiri juga akan mengoperasimu, saya nanti yang akan bungkus semuanya dan jahit kembali, iya. Tapi nanti akan ada dokter anestesinya sendiri. Dan itu pun ya ribet. Ini dulu registrasi, ganti baju dulu. Keluar, salah, kelihatan pusar. Kalau orang mau operasi kan kebalik. Talinya di belakang ya kan. Dibalik ya kan, harus jelas ini copot semuanya, logam dan sebagainya. Semua itu ada. Lalu semua disteril. Coba kalau saya iseng ya, saya pegang satu, hachu gitu. Langsung dia ulangi lagi, saya nunggu 1 jam. Our God is professional. Do you know that with your life he is professional? Tapi meskipun kadang-kadang kelihatannya dia nggak profesional. Mana berkatmu? Where is your blessing? Untung dia nggak langsung mengoperasimu dengan berkat. Sebab kalau itu terjadi, Anda akan infeksi. Kalau Tuhan belum memberi sesuatu, karena Tuhan menaruh sesuatu in order dulu. Makanya kalau orang masuk ke WC ada tulisannya out of order, jangan dikencingin. Itu kasihan nanti yang akan bersihkan WC-nya. Semua ada ordernya. Ayat ini bukan hanya prosperity. Commanded prosperity that is in the right order. Dalam sekali. Padahal di sini bunyinya hanyalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Berkat. Kata berkat. Itu ternyata sangat detil. Kemakmuran yang kuberikan kepadamu itu dengan perencanaan first degree yang disengaja.
Semua in the right order, hidupmu ada blueprintnya. Terus layani aku, jatuh bangunmu tetap maju, aku akan membentuk satu blueprint. Seperti arsitek yang wahid dan hebat. Dia akan membentuk semuanya sampai nanti plumbingnya, ini nanti airnya dibuang kemana. Di sininya semua diatur sampai jalan AC-nya. Kalau itu mau sentral kayak atau split, itu semuanya kan jalurnya kemana dan sebagainya. Anginnya itu disiapkan, kalau AC-nya di sini keluarnya itu nanti AC itu enggak naik ke atas. Dia enggak menguap, dia turun ke bawah. Jadi kalau di sini itu nanti daerah sini itu nanti hampa AC, nanti kosong. Diatur semuanya, lightingnya. Kalau ditembak ke situ kelihatan nanti kelukisannya. Tuhan tuh memikirkan begitu detail, kita yang masuk, yang bayar rumah itu. Kapan jadinya? Kok gini-gini aja? Mau tak jadiin aja, des langsung. Tapi besok suatu hari netes AC-nya. Atau tiba-tiba lampunya nggak pas penerangannya. Gigi juga sama, dokter gigi itu nggak gampang. Saya nggak ngerti kok mau ya mereka begitu-begitu. Wow, saya kagum. Tinggal ditambal gitu aja, kan tinggal di semen dok, tinggal di semen aja. Perawatan dulu masukin ini, lalu keluar ke bahasa-bahasa saya nggak ngerti. Ini ya keluar yang nomor 0,075 berapa gram, apa saya nggak ngerti ngomong apa. Masukin ke sini, tarik lagi ininya, ganti lagi. Alatnya itu banyak sekali. Saya sangat tergoda seperti Mr. Bean ambil suntik dan suntik dokternya. Saya melihat gitu tuh, wow satu ini. Cuma nutup, tapi dia bilang harus dirawat. Kalau enggak nanti setelah ditutup, sakit di dalamnya, bongkar pasang. Our God is the best dentist. Sabar ya. Tugas kita kan cuma tekun dan setia. Dan jaga hati orang lain juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya agak panjang, tapi saya jelaskan semua yang saya perlu jelaskan hari ini. Semoga jadi berkat. Semoga firman yang saya sampaikan ini jadi prosperity di dalam jiwamu dulu. Tahu lagu ini enggak? Sungguh alangkah baiknya. Waduh, belum lahir dia. Ya wes, yang lebih modern ya. Oh betapa indahnya. Oh itu lebih kuno lagi, tahu yang lagu itu kan? Ya ini anak-anak AOG kita luar biasa. Berarti kebangunan rohani kita ini lama. Sampai lagu-lagu lama terdengar baru di telinga mereka. Berarti betul-betul Tuhan itu bekerja multi generasi di gereja kita. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, come on. Sungguh alangkah indahnya bila saudara iman hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh nyanyi yang keras supaya ajari adik-adik AOG kita. Indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Berikan anugerah hidup selama-lamanya. Udah bisa kan? Gampang kok, come on. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah. Berikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Come on. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya.
Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selamat. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit. Tunjuk sendiri, tunjuk orang lain juga. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah. Sekali lagi, seperti minyak. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Bernubuatlah untuk orang lain. Kesana, tunjuk saudara-saudaramu. Berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tetap dikunci ini. Semua kita kasih kiss hai sama Tuhan. Karena kita tidak akan pernah bye-bye sama Tuhan Yesus, dia peserta kita. Seperti ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Come on. Rasakan, tahu kan? Dan nikmati kasih setia Tuhan. Maju, maju. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kita berikan kecupan bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Tepuk tangan di atas kepala kita, sama-sama katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang... Sekali lagi drum saja. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memelihara Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
Tuhan meteraikan firman Tuhan yang kami dapatkan hari ini, sehingga kami menghidupi every single word, setiap huruf, setiap kata dan kalimat yang Tuhan ucapkan hari ini melalui mulut hamba-Mu. Tuhan terima kasih untuk jemaat terkasih, untuk gereja Mawar Sharon tercinta. Thank you Tuhan untuk volunteer-volunteer kami. Ku persembahkan kembali mereka ke bawah kaki-Mu Tuhan. Mereka umat dan milik-Mu, gereja perjanjian baru. The bride of Christ, mempelai wanita Kristus. Kuserahkan ya Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus setiap volunteer dan hidup serta keluarga pekerjaan mereka. Tuhan, baik yang di sini maupun yang di mana-mana saat ini bersama dengan kami ya Tuhan. Hamba berdoa tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus di hari-hari ke depan. Biar kami melayani Tuhan selalu dengan spirit seperti ini. Humble and joyful Tuhan. All we want yang kami inginkan hanyalah itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari kita semua mengangkat tangan kita sebelum mengakhiri ibadah hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa-Mu, Allah Putra Juru Selamat kita, dan Allah Roh Kudus Bapa yang kekasih. Mari kita sama-sama berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami pulang membawa damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami akan lebih sungguh-sungguh melayani. Hingga 2030, 300 gereja berdiri untuk kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh dengan jiwa-jiwa dan kemuliaan Allah. Haleluya, amin. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. God bless you. Silakan duduk.